I suppose I tend to think it stole a bit from a lot of the people who would have gone to see him did, and he lost all of that. And that actually you might well have been an end. True, because I think if anything broke, there was always you didn't throw things away. I mean, I'm that old. Philip dikenal sebagai sosok yang tidak suka membuang barang begitu saja. Sifat itu ternyata turut membentuk karakter keluarganya. Selama beberapa dekade, Pangeran Philip dikenal sebagai tiang utama di samping Ratu Elizabeth II. Selalu hadir, jarang menjadi pusat perhatian, namun tak pernah goyah. Kesetiaannya pada tugas dan pada sang ratu tak pernah diragukan. Namun menjelang akhir hidupnya, ada perubahan besar. Dia memilih untuk tinggal terpisah dari sang istri. Bukan hanya karena faktor usia atau kesehatan, tapi sebuah keputusan yang membuat banyak pihak penasaran. Selama bertahun-tahun, publik dan media ramai menduga-duga alasan di balik langkah itu. Kini, Putri Anne, putri bungsu pasangan tersebut, akhirnya buka suara. Putri Anne, yang sudah aktif dalam kegiatan kerajaan sejak usia 18 tahun dan hingga kini masih bekerja sama dengan Save the Children, memberikan penjelasan yang mengubah pandangan banyak orang. Ada lebih dari sekadar usia atau kesehatan, kata Putri Anne. Ayah saya bukanlah orang yang suka mencari perhatian. Namun, apa yang dia lakukan di tahun-tahun terakhirnya adalah cara diam-diam untuk menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Keputusan itu, jelas Anne, bukan berarti dia meninggalkan ratu atau hubungan mereka. Ini tentang pilihan terakhir untuk hidup dengan caranya sendiri, sebuah pengakuan yang mendalam dan penuh makna. Bukan tentang perpisahan. Ini tentang pemahaman. Ini kisah seorang pria yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani orang lain, dan akhirnya memilih ketenangan dengan caranya sendiri. Ucapan Putri Anne membuat kita melihat kembali dinamika pernikahan Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth. Selama ini, publik bertanya-tanya, apakah diamnya Pangeran Philip di depan publik menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam? Seberapa besar ia mengorbankan keinginan pribadinya demi tugas kerajaan? Putri Anne menekankan bahwa ayahnya tidak meninggalkan istrinya. Ia hanya memilih untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih bebas. Sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar bisa ia lakukan. Kini, setelah kebenaran itu terungkap, pandangan publik mulai berubah. Selama bertahun-tahun, pasangan kerajaan ini dikenal sebagai simbol kesetiaan dan kebersamaan. Namun ternyata, di balik penampilan mereka yang selalu kompak, ada pergulatan batin dan pengorbanan yang tak terlihat. Pengakuan Putri Anne bukan hanya menjelaskan keputusan sang ayah. Lebih dari itu, ia mengubah cara kita memandang pernikahan ikonik mereka. Dengan pengungkapan ini, muncul pertanyaan baru. Apakah pilihan Pangeran Philip benar-benar semata-mata demi ketenangan? Atau justru tanda-tandanya sudah terlihat sejak lama bahwa pernikahan mereka tidaklah sempurna seperti yang tampak? Untuk memahami inti masalah ini, kita harus melihat kembali hubungan mereka, dari awal hingga akhir. Kita juga perlu memahami kisah di balik tugas bersama mereka, serta emosi yang selama puluhan tahun tak pernah terucap. Bagi publik, sosok Pangeran Philip selalu hadir di samping Ratu Elizabeth. Ia adalah teman setia, pendamping seumur hidup, hadir di setiap acara kerajaan, tak pernah jauh. Tapi muncul pertanyaan, apakah pernikahan mereka lahir dari cinta yang mendalam? Atau lebih kepada tanggung jawab bersama? Melalui wawancara terbaru, Putri Anne memberikan jawaban paling jelas tentang hubungan orang tua mereka. Ya, cinta memang ada. Namun hubungan itu juga lebih rumit dari sekadar romansa biasa. Ikatan mereka adalah perpaduan antara rasa hormat, pengabdian, dan pengorbanan pribadi. Meski kuat, pernikahan itu tidak seperti kebanyakan pasangan. Ada saling menghormati yang dalam, tapi peran mereka tidak pernah seimbang. Pangeran Philip, seorang lelaki yang aktif dan memiliki kemauan keras, terbiasa menjadi pemimpin. Namun dalam perannya sebagai suami seorang ratu, posisi itu tak selalu mudah baginya. Sebagai suami seorang ratu, Pangeran Philip harus rela mundur ke belakang panggung. Ia diharuskan menjalani peran yang lebih pasif, sesuatu yang tidak alami baginya. Tekanan itu terus menghimpitnya, dan seiring waktu, Putri Anne melihat dampaknya. Philip harus merelakan banyak hal. Karir militernya, kemerdekaannya, bahkan hak untuk membesarkan anak-anaknya dengan nama keluarganya sendiri. Semua itu adalah pengorbanan demi tahta. Sementara Ratu Elizabeth menerima perannya dengan anggun dan tenang. Bagi Philip, tinggal di latar belakang adalah tantangan besar. Meski tak pernah mengeluh secara terbuka, Anne, sebagai putri mereka satu-satunya yang menyaksikan momen-momen pribadi antara kedua orang tuanya, tahu betapa beratnya beban itu. Sebagai anak yang sering hadir dalam suasana santai keluarga, Anne memiliki pemahaman unik tentang hubungan mereka. Ia bukan hanya melihat mereka di acara resmi,
tapi juga sebagai manusia biasa yang punya ujian dan emosi tersendiri. Pandangan Anne sangat berharga karena ia mengenal perbedaan antara penampilan publik dan kenyataan di balik pintu tertutup. Dalam ucapannya, Anne menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang tidak pernah mencari belas kasihan, tetapi pantas mendapatkan pengertian. Baginya, Pangeran Philip bukan hanya seorang konsortium kerajaan. Dia adalah seorang lelaki yang hidupnya didedikasikan untuk pengabdian, seringkali mengalahkan kebahagiaannya demi kepentingan yang lebih besar. Hubungan mereka juga unik. Bukan sekadar ayah dan anak, tapi sebuah ikatan yang dibentuk oleh saling dukungan dan kepercayaan. Bagi Philip, Anne adalah ruang aman, tempat ia bisa bicara jujur, tanpa tekanan atau ekspektasi kerajaan. Prinsip kesederhanaan mereka membuat hubungan ini semakin kuat. Putri Anne dan Pangeran Philip dikenal sebagai dua anggota keluarga kerajaan yang paling lugas dan blak-blakan. Sama-sama memiliki selera humor khas Inggris, tak heran jika mereka begitu dekat. Namun, banyak orang tidak menyadari betapa dalamnya hubungan itu. Anne bukan hanya putrinya. Ia menjadi salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dipercaya Philip untuk berbicara tentang hidupnya di istana dan pengorbanan yang ia rasakan. Anne mengingat bagaimana sang ayah sering berbicara padanya, bukan dengan amarah, tapi dengan refleksi yang tenang. Salah satu kalimat yang tak terlupa adalah, "Kamu tidak bisa bayangkan betapa anehnya hidup seumur hidup dalam pengabdian, tapi tetap tidak merasa sepenuhnya berguna." Bukan rasa kecewa, kata Anne. Ini soal identitas. Selama bertahun-tahun, Philip menjalani hidup sebagai pendamping ratu, selalu mendukung, namun jarang mengekspresikan hasrat dan perasaannya sendiri. Tapi bersama Anne, ia tak perlu berpura-pura. Disitulah letak makna dari hubungan mereka yang langka dan tulus. Sebagai putrinya, Putri Anne menyadari saat-saat ketika Pangeran Philip terlihat lebih diam dalam acara-acara resmi atau lebih memilih suasana tenang di ruang tertutup daripada sorotan tugas kerajaan. Ia mengenal ayahnya seperti tak seorang pun lainnya. Bagi Anne, Philip tidak membutuhkan gelar besar atau pujian publik. Yang ia cari sebenarnya adalah makna dan tujuan hidup. Keputusan Philip untuk pindah ke Wood Farm bukanlah langkah mendadak atau impulsif. Menurut Anne, ide itu sudah lama muncul dalam pikirannya. Ini adalah langkah perlahan menjauh dari tanggung jawab yang telah membentuk hidupnya selama puluhan tahun. Bukan berarti meninggalkan ratu, melainkan upaya untuk kembali memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Meski mengejutkan banyak orang, langkah ini adalah cara Philip mencari ketenangan di bab terakhir hidupnya. Kini, bila kita menengok ke belakang, kita mulai melihat sosok Philip bukan hanya sebagai konsortium kerajaan, tapi sebagai seorang lelaki yang memikul beban yang sedikit orang pahami. Bukan hanya penghargaan atau penghormatan yang ia sandang, tapi juga beban emosional menjalani hidup dalam pengabdian, tanpa banyak ruang untuk pemenuhan diri. Melalui pengakuan Putri Anne, kita jadi lebih mengerti siapa sebenarnya Philip, sosok di balik seragam dan jabatan, serta harga yang ia bayar selama puluhan tahun dalam pelayanan. Sebelum semua itu, sebelum menjadi konsortium dan ratu, ada sebuah kisah cinta yang melawan tradisi. Sebelum Philip menjadi suami seorang ratu dan Elizabeth menjadi simbol kerajaan, mereka adalah sepasang muda-mudi yang terbawa arus takdir. Perjalanan mereka, yang kelak dikenang sebagai salah satu kisah cinta paling ikonik dalam sejarah kerajaan, dimulai jauh sebelum mereka menjadi legenda. Semua bermula ketika Elizabeth berusia 13 tahun. Saat itu, ia berkunjung ke Royal Naval College di Dartmouth. Philip, seorang kadet berusia 18 tahun yang tinggi dan percaya diri, ditugaskan untuk menemani sang putri dan saudaranya. Pertemuan sederhana itu cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dalam kisah mereka, dunia menyaksikan pasangan yang tampak tak bisa berhenti memandang satu sama lain. Berbeda dari pangeran-pangeran sebelumnya, Philip tidak menunjukkan sikap kaku atau formal. Ia pemberani, atletis, dan penuh karisma, melompati net tenis dan bercanda ringan dengan santai. Elizabeth, yang memperhatikannya dengan kagum dari kejauhan, merasa ada hubungan yang langsung terasa. Konon, sejak saat itu, ia tidak pernah lagi melirik pria lain. Ia menyimpan foto Philip di kamarnya dan menulis surat-surat untuknya selama masa perang. Ini bukan sekadar rasa kagum singkat. Ini adalah dedikasi yang tumbuh menjadi cinta yang mengubah jalannya sejarah. Namun, meskipun kisah mereka berakar pada cinta, pernikahan dalam keluarga kerajaan selalu datang dengan tekanan tersendiri. Hari itu, 6 Februari 1952, menjadi titik balik tak terduga dalam hidup Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth. Saat kabar kematian Raja George VI diumumkan dari Sandringham pukul 10.45 pagi, dunia tahu, seorang putri muda harus segera menjadi ratu. Elizabeth baru berusia 25 tahun. Dalam semalam, mimpi akan kehidupan sederhana sebagai suami istri pun berakhir. Dan untuk Philip, segalanya mulai berubah. Dulunya, ia membangun karir cemerlang di Angkatan Laut. Sebuah dunia yang memberinya struktur, tujuan, dan pengabdian.
Tapi kini, semua itu harus ditinggalkan. Ia menjadi seorang konsortium kerajaan, sebuah gelar yang tidak jelas batasannya dan tanpa kekuatan nyata. Saat pelantikan berlangsung, Philip menjadi orang pertama yang berlutut kepada Elizabeth, menyatakan kesetiaannya. Namun menurut Putri Anne, apa yang terlihat di depan umum berbeda dengan yang terjadi di balik layar. Philip tetap setia, tapi ia bingung. Bukan marah, melainkan tersesat. Ide-ide dan rencana masa depannya tak lagi memiliki tempat. Perlahan, ia pun menghilang ke latar belakang. Tegangan diam-diam terus tumbuh. Sementara Elizabeth berkembang menjadi seorang pemimpin yang kuat dan penuh wibawa, Philip perlahan mundur selangkah demi selangkah. Simbolisme dari perubahan ini bukan sekadar tradisi, itu menjadi kenyataan hidupnya. Seperti diungkapkan oleh Putri Anne, saat itulah ayahnya mulai bertanya, di mana tepatnya dirinya berada dalam dunia barunya? Gelarnya memang kerajaan, tapi suaranya semakin tidak terdengar. Seiring waktu, rasa tidak nyaman itu semakin dalam. Identitasnya perlahan memudar. Namun mungkin luka terdalam bagi Philip datang bukan dari politik atau protokol, melainkan dari sebuah nama. Nama yang mewakili identitas, warisan, dan masa lalunya. Ketika Elizabeth naik tahta, banyak yang mengira anak-anak mereka akan menggunakan nama keluarga Philip, Mountbatten. Tapi tradisi menang. Perdana Menteri Winston Churchill dan Ratu Mary memastikan bahwa keluarga kerajaan tetap memakai nama Windsor. Bagi Philip, ini bukan sekadar nama, ini adalah segalanya. Ia telah meninggalkan karir militernya, negara asalnya, bahkan akar kerajaannya sendiri. Kini, warisan keluarganya juga hilang. Anne mengenang bagaimana keputusan ini sangat memengaruhi sang ayah. Suatu kali, Philip sempat berkata dengan nada getir, "Saya satu-satunya pria di negara ini yang tidak boleh memberikan namanya kepada anak-anaknya sendiri." Bagi orang luar, masalah ini mungkin terlihat sepele. Bagi Philip, ini luka yang mendalam. Meskipun ia bekerja keras di balik layar, memodernisasi monarki, memperbaiki keuangan, dan mengelola properti kerajaan, ia tetap merasa tak terlihat. Untuk seorang lelaki yang sudah begitu banyak berkorban, kehilangan nama hanyalah puncak dari deretan pergulatan panjang yang tak pernah terlihat oleh publik. Meski pada tahun 1960 tercapai kompromi bahwa keturunan mereka bisa menggunakan nama Mountbatten Windsor, saat itu lukanya sudah terlanjur dalam. Selama hampir 10 tahun, Philip menjalani hidup di bayang-bayang sang ratu. Perlahan, identitasnya pun terkikis. Ia tetap melayani, tapi retaknya hubungan itu semakin sulit disembunyikan. Seiring waktu, tekanan dari pengorbanan yang tak pernah diakui mulai terasa. Beban hidup yang selalu di latar belakang, tanpa makna yang jelas, terasa semakin berat. Namun alih-alih melawan atau membuat drama publik, Philip memilih jalur yang tenang. Pada tahun 2017, di usia 96 tahun, ia membuat keputusan langka, mundur dari kehidupan publik. Ia tinggalkan istana Buckingham untuk pensiun damai di Wood Farm, kediaman sederhana di kompleks Sandringham. Mengapa ia melakukan ini? Apa yang mendorong langkah sunyi itu? Menurut Putri Anne, ini bukan soal usia atau kesehatan. Ini tentang keinginan Philip untuk benar-benar hidup, bukan hanya ada. Ucapan Putri Anne terasa lebih bermakna daripada sekadar pernyataan resmi kerajaan. Setelah puluhan tahun tampil di depan publik, mengikuti protokol ketat, dan hidup di bawah sorotan kamera, Pangeran Philip akhirnya memilih kesederhanaan. Ia mendambakan kehidupan yang benar-benar miliknya sendiri, bukan milik institusi. Maka ia memutuskan untuk tinggal di Wood Farm, sebuah rumah sederhana dengan sedikit staf dan tanpa kewajiban publik. Bagi banyak orang, langkah ini mengejutkan. Namun bagi mereka yang mengenalnya baik, pilihan itu sangat masuk akal. Bukan hanya mundur dari tugas, ini adalah langkah revolusioner. Sebuah pemisahan dari tradisi. Tindakan untuk merebut kembali ruang pribadi, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh anggota senior keluarga kerajaan dalam beberapa dekade terakhir. Selama bertahun-tahun, Philip menjalani hidup yang sepenuhnya diatur oleh aturan kerajaan. Kini, dalam ketenangan Wood Farm, ia bisa menjadi dirinya sendiri lagi. Putri Anne mengingat bagaimana wajah ayahnya bersinar saat ia berkunjung ke kediaman itu. Tidak ada penasihat, tidak ada pidato, tidak ada sesi foto. Hanya pagi yang tenang, jalan-jalan panjang, dan buku-buku yang menanti dibaca. Dalam kesederhanaan itulah, Philip menemukan sesuatu yang selama ini sulit ia raih, keaslian. Meski muncul spekulasi tentang retaknya hubungan antara Philip dan Ratu Elizabeth, Putri Anne langsung meluruskan kesalahpahaman itu. Hubungan mereka tidaklah rusak, hanya saja telah berubah. Mereka tetap saling berbicara setiap hari, merayakan hari besar bersama, dan menjaga ikatan yang dalam. Philip tidak meninggalkan sang ratu. Ia hanya memilih untuk menjalani bab terakhir hidupnya dengan caranya sendiri. Di Wood Farm,
Philip menghabiskan waktunya melakukan hal-hal yang ia cintai tapi jarang sempat dilakukan sebelumnya. Ia melukis dengan cat air, membaca buku sejarah militer, dan merawat taman dengan ketelitian yang dulunya ia curahkan pada tugas kerajaan. Salah satu hobi favoritnya adalah menunggang delman, yang ia pelajari setelah pensiun dari olahraga polo. Meski usianya semakin tua, ia tetap ingin mengendalikan timnya sendiri saat berkendara di pedesaan. Ini adalah cara ia merebut kembali kendali atas hidupnya, sesuatu yang lama tak ia rasakan. Tapi ini bukan hanya soal waktu luang. Philip juga menggunakan masa-masa itu untuk merenung tentang warisannya, perannya dalam monarki, dan dunia yang ia bantu bentuk dari balik layar. Anne mengungkapkan bahwa ayahnya tidak tertarik pada pengakuan atau tepuk tangan publik. Yang ia cari adalah ketenangan. Dan di Wood Farm, akhirnya ia menemukannya. Namun, meskipun damai menyelimuti masa tuanya, hidup Philip tidaklah bebas dari kontroversi. Selama bertahun-tahun, berbagai rumor tersebar tentang hubungannya dengan wanita lain, serta cerita-cerita tentang perjalanan solo mewah di kapal kerajaan Britania. Tabloid terus membesarkan-besarkan cerita itu. Namun Putri Anne, dalam pengakuannya yang jujur, memberikan klarifikasi. Philip memang bukan manusia sempurna, kata Anne, tapi banyak dari apa yang dipercaya publik adalah hasil dari gosip tabloid, bukan fakta nyata. Philip adalah sosok yang menghargai kesetiaan dan menghindari drama. Menurut Anne, siapapun yang benar-benar mengenalnya akan tahu bahwa ia sangat setia kepada ratu. Perjalanan-perjalanannya sendirian di Britania, yang sering digambarkan sebagai bentuk pembangkangan, sebenarnya hanyalah momen untuk bersantai dan berpikir. Ia butuh ruang untuk bernapas, untuk merasa manusia lagi. Bukan pemberontakan, melainkan cara untuk menyegarkan pikiran dan jiwa. Ratu Elizabeth tidak pernah secara terbuka menanggapi rumor tentang Philip. Ia tidak perlu. Ia percaya sepenuhnya padanya. Bagi sang ratu, diamnya adalah jawaban yang cukup. Ikatan mereka tidak ditentukan oleh ekspektasi publik atau pertunjukan kerajaan. Elizabeth tahu betul siapa Philip sebenarnya, dan itu sudah lebih dari cukup bagi mereka berdua. Bahkan ketika Philip memilih untuk hidup terpisah, hubungan mereka tetap kuat. Mereka masih berbicara setiap hari, berbagi makanan sederhana, dan menikmati momen-momen kecil bersama. Itulah kisah cinta yang bertahan di balik gelar, tradisi, dan tekanan dunia luar. Kisah seorang pria yang akhirnya menemukan ketenangan, dan seorang ratu yang tetap berdiri tegak di tengah segalanya. Dukungan Ratu Elizabeth terhadap keputusan Pangeran Philip bukanlah tanda jarak. Itu adalah bentuk pengertian dan cinta yang mendalam. Dalam hidup yang selama ini diisi oleh sorotan publik dan kewajiban, Philip akhirnya menemukan sesuatu yang langka, kedekatan dalam kesunyian. Jauh dari sorak-sorai kamera dan jadwal kerajaan yang ketat, ia menjalani hari-harinya dengan sederhana. Tapi seperti apa sebenarnya tahun-tahun terakhir dalam hidupnya? Apa yang ada di pikiran seorang pria yang telah mengabdi selama puluhan tahun? Di Wood Farm, Philip menemukan ketenangan yang lama dicari. Upacara resmi, seragam, dan kewajiban tanpa akhir mulai menghilang. Yang tersisa hanyalah waktu untuk merenung, bersantai, dan menikmati momen-momen kecil. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Philip hidup atas pilihannya sendiri. Ia tenang. Seperti dikatakan Putri Anne, ia tidak lagi membutuhkan hiruk-pikuk dunia luar. Hari-harinya sepenuhnya miliknya. Ia menghabiskan waktu membaca buku tentang sejarah angkatan laut, melukis dengan cat air, dan berkendara santai menyusuri pedesaan. Tidak ada tekanan, tidak ada pidato, hanya obrolan ringan dan kesunyian bersama Anne. Putri Anne menceritakan bagaimana dalam momen-momen itu, Philip bukan lagi seorang pangeran atau suami seorang ratu. Ia hanya seorang ayah. Di tengah ketenangan Wood Farm, Philip merefleksikan hidupnya yang penuh pengorbanan. Ia tidak peduli apakah akan mencapai usia 100 tahun atau mendapat tepuk tangan besar. Saya sudah melakukan bagiannya, katanya, merujuk pada puluhan tahun pengabdiannya kepada tahta, perannya dalam memodernisasi monarki, dan komitmennya yang tak goyah kepada Elizabeth. Bukan sanjungan yang ia cari, hanya ketenangan. Dan di bulan-bulan terakhirnya, dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai dan kenangan yang mulai memudar, ia akhirnya menemukannya. Ketika pandemi melanda, Philip kembali ke Istana Windsor untuk menjalani isolasi bersama sang ratu. Ini menjadi tahun terakhir mereka bersama, bab yang tak direncanakan, namun bermakna dalam hidup mereka. Dengan dunia yang sedang diam, mereka kembali menemukan ritme damai dari masa-masa awal perkawinan mereka. Waktu yang utuh, tanpa gangguan. Kedekatan yang sempat pudar kembali hadir. Ini bukanlah akhir yang diduga banyak orang. Tapi inilah akhir yang pantas baginya, tenang, bermartabat, dan penuh makna. Sebagai Pangeran Philip menutup tirai hidupnya, dunia mulai meninjau warisan yang ia tinggalkan. Namun lebih dari gelar kerajaan, kewajiban, atau upacara megah, hidupnya mengundang sebuah pertanyaan penting.
Bagaimana seorang pria bisa menjalani hidup dalam bayang-bayang tahta, sambil tetap mempertahankan identitasnya? Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth telah bersama selama lebih dari 7 dekade. 70 tahun pernikahan yang menegaskan kekuatan cinta dan komitmen. Majalah People bahkan membuat sampul khusus untuk memperingati ulang tahun pernikahan mereka yang ke-70. Sejak awal pernikahan mereka di tahun 1947, kisah cinta mereka terasa seperti dongeng. Seorang putri muda dan seorang perwira angkatan laut yang rela meninggalkan karir impiannya demi mendukung istri yang menjadi ratu. Philip bercita-cita naik pangkat dan hidup di lautan. Tapi saat Elizabeth naik tahta, segalanya berubah. Ia memilih mundur, meletakkan mahkota istrinya di atas segalanya, dan setia mendampinginya baik di depan maupun di belakang layar. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa besar cintanya. Mereka telah mengelilingi dunia dalam tur kerajaan, bertemu pemimpin negara hingga rakyat biasa, tersenyum untuk ribuan foto, dan menjalani kehidupan sebagai simbol monarki Inggris. Namun di balik semua itu, mereka juga membangun keluarga. Mereka memiliki 4 anak, Charles, Anne, Andrew, dan Edward. Menjadi orang tua di bawah sorotan media tentu tidak mudah. Tapi mereka tetap saling mendukung, baik dalam suka maupun duka. Dari pernikahan kerajaan hingga skandal publik, dari momen kebahagiaan hingga kesedihan nasional, mereka menghadapi semuanya bersama. Bagi dunia, pernikahan mereka tampak abadi, sempurna, dan tak tergoyahkan. Banyak yang melihat mereka sebagai tiang utama monarki. Namun seperti semua hubungan, tak semua hal seindah yang tampak. Di balik tembok istana, kepribadian mereka mulai terlihat jelas, dan ternyata sangat berbeda. Philip adalah sosok yang penuh energi. Ia suka aktivitas fisik, berada di alam bebas, bekerja dengan tangannya sendiri, dan menjalani rutinitas harian. Ia ingin tetap aktif dan mandiri. Dan meskipun ia telah menjadi bagian dari institusi besar, ia tetap percaya pada hal-hal sederhana, bahwa kita semua saling terhubung, bahwa kita bergantung pada setiap makhluk hidup di bumi ini, sebagaimana mereka pun bergantung pada kita. Ratu Elizabeth menjalani hidup yang sangat terstruktur. Setiap hari diatur rapi, tugas kerajaan, rapat, dokumen, upacara, dan pertemuan. Ia adalah seorang pemimpin yang tenang, penuh pertimbangan, dan fokus. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk mempertahankan tradisi dan tanggung jawab sebagai kepala monarki. Meskipun ia mencintai suaminya dengan tulus, ia tidak bisa meninggalkan kewajibannya, bahkan untuk sesaat pun. Seiring waktu, perbedaan kepribadian antara mereka semakin terasa. Saat masih muda, semangat dan tanggung jawab bersama membuat mereka dekat. Namun ketika usia bertambah, perbedaan itu mulai menciptakan jarak, bukan karena perselisihan, tapi karena kebutuhan yang berbeda. Pangeran Philip lama-kelamaan merasa lelah dengan kehidupan istana yang formal dan penuh aturan. Seragam, protokol, dan sorotan publik bukan lagi hal yang ia cari. Bukan berarti ia tidak mencintai sang ratu atau tidak mendukungnya, itu tetap ada. Tapi ia butuh sesuatu yang lain. Kebebasan, ruang, dan kehidupan yang lebih sederhana. Jauh dari acara resmi, pidato, dan pakaian serba resmi. Itulah yang ia cari. Lambat laun, orang-orang mulai menyadari ada perubahan. Namun pada awalnya, banyak dari publik yang tak menyadarinya. Bagi dunia luar, Ratu dan Philip tetap hadir bersama di berbagai acara, tersenyum di depan kamera, dan saling pandang hangat seperti biasa. Tapi di balik itu semua, Philip perlahan mundur dari pusat kehidupan kerajaan. Ia sedang bersiap untuk bab baru dalam hidupnya, bab yang damai, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Bukan lagi seorang konsortium atau Duke of Edinburgh, melainkan hanya Philip. Faktanya, pasangan sekuat Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip pun bisa mengalami perubahan. Cinta dan kesetiaan mereka tak pernah diragukan. Tapi kebutuhan mereka di masa tua mulai berbeda. Ini bukan tentang pertengkaran, skandal, atau pengkhianatan. Ini tentang dua orang dengan jalan hidup yang berbeda di akhir perjalanan mereka. Dan keputusan untuk saling mendukung dari jarak yang lebih tenang. Putri Anne kemudian menjelaskan bahwa keputusan ayahnya itu bukan dibuat dengan amarah atau kesedihan. Ini adalah keputusan yang dibuat dengan penuh hormat. Philip tidak meninggalkan cinta. Ia hanya menuju kedamaian. Dan ibunya, Ratu Elizabeth, melepaskannya dengan hati yang penuh kasih. Seiring bertambahnya usia, Philip mulai menyadari bahwa ada cara hidup lain yang layak dijalani. Ia ingin benar-benar hidup, bukan sekadar menjalani rutinitas kerajaan, acara publik, atau tekanan media. Selama puluhan tahun, ia menjadi bagian dari sorotan kerajaan. Ia setia mendampingi istrinya dalam segala situasi. Tapi setelah begitu lama mengabdi, Philip memilih untuk menempuh jalur yang berbeda. Ia ingin hidup yang tenang, jauh dari tekanan ekspektasi publik. Setelah bertahun-tahun melayani keluarga kerajaan, tak heran jika ia ingin beristirahat.
Ia telah rela menepikan impiannya demi tahta. Salah satu pengorbanan terbesarnya adalah karir militernya. Masa lalunya di Royal Navy ditinggalkan ketika Elizabeth naik tahta. Dulu, ia bercita-cita naik pangkat dan menjalani hidup di laut. Kini, ia menjadi pendamping seorang ratu. Namun di masa tuanya, Philip ingin kembali memiliki hidupnya sendiri. Langkah pertama yang ia ambil adalah pindah ke Wood Farm, sebuah rumah sederhana di kompleks Sandringham, tempat keluarga kerajaan sering merayakan Natal. Berbeda dari istana megah yang selama ini ia tinggali, Wood Farm adalah rumah yang nyaman, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk publik. Di sanalah Philip akhirnya menemukan kebebasan yang sulit ia dapatkan selama ini. Ia bisa bangun tanpa jadwal ketat. Tidak ada acara resmi yang menanti. Tidak ada kamera yang mengawasi. Ia bisa hidup sesuai keinginannya sendiri. Di Wood Farm, Philip menjalani hari-harinya dengan ritme baru. Tanpa formalitas istana, ia bisa melakukan apa saja yang ia suka. Jalan-jalan santai di sekitar properti, merawat hewan, atau merawat taman, semua itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia juga menikmati kebebasan memasak sendiri, sesuatu yang jarang ia alami selama ini. Setelah puluhan tahun makan di jamuan besar, ia bisa menikmati masakan sederhana. Bahkan ia sering berkendara sendiri di sekitar kediaman, tanpa sopir, tanpa penjaga, tanpa rombongan. Staf yang bekerja dekat dengannya di Wood Farm menggambarkan bahwa Philip tampak lebih bahagia dan rileks daripada sebelumnya. Berbeda dengan jadwal ketat yang ia jalani selama ini, ia kini bisa memakai pakaian santai dan menikmati momen-momen kecil. Menonton sepak bola di TV, berjalan kaki, atau membaca buku. Aktivitas-aktivitas sederhana yang akhirnya ia rasakan. Ini bukan soal lari dari kewajiban. Ini tentang menjalani hidup yang normal. Philip telah memberikan banyak hal untuk keluarga kerajaan. Kini, di masa tuanya, ia ingin menikmati paceklik yang lebih lambat, jauh dari tekanan dan sorotan. Putri Anne sering menegaskan bahwa ayahnya bukan kabur dari sang ratu atau tugasnya. Ia hanya butuh ruang. Kini, Hollywood pun mulai menilik kembali kisah cinta panjang Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth. Pasangan ini pertama kali bertemu pada tahun 1934 di pernikahan Putri Marina dari Yunani dengan Pangeran George, Duke of Kent, di Denmark. Dari pertemuan kecil itu, tumbuh hubungan yang bertahan selama lebih dari 7 dekade. Sebuah kisah cinta yang unik, penuh makna, dan menginspirasi dunia. Putri Anne menjelaskan bahwa Pangeran Philip tidak sedang mencoba menjauh dari istrinya. Ia hanya ingin menikmati sisa hidupnya dengan damai, setelah puluhan tahun mengabdi sebagai suami seorang ratu. Ia mendambakan kebebasan untuk menjalani hari-harinya sesuai keinginannya sendiri. Anne menceritakan bahwa ayahnya sangat menghargai gaya hidup barunya di Wood Farm. Bagi Philip, ini bukan tentang menghindari tugas, tapi tentang menikmati masa pensiun dengan cara yang ia pilih sendiri. Jauh dari sorotan media yang selalu mengiringi kehidupan anggota keluarga kerajaan. Perlu dicatat bahwa meskipun Philip memilih tinggal terpisah, itu bukan karena masalah dengan Ratu Elizabeth. Hubungan mereka tetap kuat hingga akhir hayatnya. Sang ratu memahami kebutuhan Philip akan ketenangan, dan ia menghormati keputusannya itu sepenuhnya. Mereka tetap saling mendukung, meski dari jarak tertentu. Elizabeth tidak pernah merasa tersingkir karena Philip memilih hidup lebih tenang. Ia tahu, memberi ruang bukan berarti hubungan mereka menjadi renggang. Itu hanya berarti Philip sedang mencari hal berbeda di bab terakhir hidupnya. Bagi Philip, tinggal di Wood Farm bukan sekadar pelarian dari publik. Ini adalah kesempatan untuk kembali pada hal-hal yang ia cintai, berjalan-jalan di taman, menyetir mobil, atau menonton olahraga di televisi. Semua aktivitas sederhana ini memberinya kedamaian yang lama ia cari. Yang lebih penting, ini adalah waktu baginya untuk menikmati hidup tanpa tekanan selalu diperhatikan oleh dunia. Pernikahan mereka dibangun atas dasar rasa hormat, bukan hanya atas kesamaan pilihan. Putri Anne memberikan wawasan mendalam tentang hubungan orang tuanya, yang melampaui gambaran cinta romantis biasa. Meski memiliki kepribadian dan preferensi yang berbeda, Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip saling mendukung secara utuh. Ya, Philip memang memilih tinggal di Wood Farm, tapi itu tidak mengurangi cintanya kepada sang ratu sedikit pun. Anne menekankan bahwa ikatan mereka didasarkan pada kesetiaan, pengertian, dan kepercayaan. Elizabeth tahu betul bahwa Philip butuh ruang untuk menjalani hidupnya, dan ia tak pernah menghalanginya. Ia menghargai kebutuhan Philip akan kedamaian, meskipun itu berarti hidup terpisah. Hubungan mereka mungkin tidak sesuai bayangan dongeng yang sering diharapkan orang. Tapi seperti yang ditekankan oleh Putri Anne, hubungan itu nyata, kuat, dan bertahan selama puluhan tahun. Ini adalah kisah cinta yang lahir dari pengalaman bersama, kesabaran, dan kerja tim. Bukan soal selalu berada di tempat yang sama, tapi tentang komitmen kuat untuk saling mendukung kebahagiaan satu sama lain. Ucapan Putri Anne benar-benar mengubah pandangan publik. Selama ini,
Langkah Philip meninggalkan istana Buckingham untuk tinggal di Wood Farm jarang dibicarakan secara terbuka oleh keluarga kerajaan. Banyak orang penasaran, bahkan menyepekulasikan apakah ada masalah dalam pernikahan mereka. Namun jawaban resmi tak pernah datang, sampai Putri Anne akhirnya berbicara. Dalam sebuah wawancara terbaru, Anne menjelaskan bahwa setelah puluhan tahun mengabdi, Philip layak menjalani hidupnya sendiri di masa tua. Ia menegaskan bahwa pindahnya Philip bukanlah pertanda retaknya pernikahan atau upaya menghindari tanggung jawab. Itu hanyalah keinginan seorang lelaki tua untuk menikmati masa pensiunnya sesuai keinginannya. Untuk pertama kalinya, publik mendapat klarifikasi yang jelas. Ini bukan tentang kabur dari dunia, tapi tentang mencari ketenangan dan kepuasan batin. Suara Anne tenang, tapi pesannya kuat dan jelas. Ia juga mengingatkan bahwa ayahnya bukanlah sosok pasif. Philip tidak suka hanya duduk diam menunggu akhir hidup. Bahkan di usia 90-an, ia masih memiliki semangat untuk tetap aktif dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Energi dan antusiasme yang selama ini dikenal darinya tak pernah hilang begitu saja. Anne menjelaskan bahwa Philip tidak ingin menyerah pada pikiran bahwa usia tua harus selalu lambat dan terbatas. Ia ingin tetap terhubung dengan dunia di sekitarnya dan menjalani hidup atas pilihannya sendiri. Karena itulah, pindah ke Wood Farm menjadi langkah penting baginya. Ucapannya menyentuh banyak hati. Untuk pertama kalinya, publik melihat Pangeran Philip bukan hanya sebagai seorang tokoh kerajaan yang selalu berdiri di belakang ratu. Kini, ia dilihat sebagai manusia biasa, dengan hasrat, kebutuhan, dan emosi yang sama seperti siapapun. Philip bukan lagi simbol ketenangan yang statis. Ia adalah seorang pria yang telah menjalani hidup panjang penuh pengabdian, dan yang akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari selama ini. Keputusan Putri Anne untuk buka suara tidak hanya memberikan kejelasan, tapi juga mengubah pandangan lama bahwa kehidupan keluarga kerajaan sempurna tanpa masalah. Pengakuannya yang jujur menunjukkan bahwa bahkan tokoh sepublik Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth pun memiliki kebutuhan pribadi. Ini menjadi pengingat bahwa tak seorang pun kebal terhadap tekanan hidup, bahkan mereka yang tinggal di bawah sorotan publik. Dan meskipun hidup mereka selalu terekspos, mereka pun butuh waktu untuk diri sendiri. Bagi publik, ini adalah kali pertama mereka benar-benar diberi kesempatan untuk memahami keputusan Pangeran Philip dari sudut pandang pribadi. Bagi Putri Anne, ini adalah momen ia bisa bicara tentang ayahnya tanpa takut salah dimengerti atau dinilai. Dengan ucapannya yang tulus, Anne tidak hanya meluruskan persepsi publik, tapi juga membuka jendela kecil ke dalam hubungan sejati antara Philip dan sang ratu. Sebuah ikatan yang dibangun atas dasar cinta, rasa hormat, dan saling pengertian, meski mereka tidak selalu tinggal di tempat yang sama. Tapi Putri Anne bukan satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang mendukung keputusan Philip. Saudara-saudaranya, Raja Charles, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward, juga memahami alasan ayah mereka untuk menjalani hidup yang lebih tenang di Wood Farm. Sebagai anak-anak yang besar bersama Philip sebagai seorang ayah, mereka tahu betul sifat asli sang ayah. Philip bukanlah sosok yang nyaman di bawah sorotan. Meskipun setia pada tahta, ia tidak pernah menyukai formalitas jabatannya sebagai konsortium. Lama-kelamaan, tekanan selalu menjadi objek pengawasan publik membuatnya lelah. Philip adalah seorang yang mencintai privasi, bebas berkarya dengan tangannya sendiri, dan menikmati ketenangan hidup sederhana. Aturan istana yang kaku sudah tidak lagi cocok untuknya. Ia lebih mencintai alam, aktivitas luar ruang, dan rutinitas yang tenang daripada hiruk-pikuk acara kerajaan. Selama puluhan tahun, ia menjadi bagian penting dari kehidupan resmi monarki, seringkali bekerja di balik layar untuk mendukung istrinya. Namun seiring usia bertambah, prioritasnya mulai berubah. Ia tak lagi ingin terlibat dalam hiruk-pikuk dunia kerajaan. Pangeran Edward, salah satu putranya, pernah mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah nyaman dengan perhatian publik. Philip lebih suka tetap rendah hati, membantu dari belakang, dan menjauhi acara-acara besar yang memaksanya menjadi pusat perhatian. Saya tidak pernah suka keramaian, kata Edward mengutip ucapan ayahnya. Untuk Philip, makna pengabdian bukanlah tepuk tangan atau sorotan kamera, melainkan kontribusi nyata di balik panggung. Meskipun Ratu Elizabeth memahami kebutuhan Philip akan kedamaian, ia tidak pernah membatasi geraknya. Ia tahu, selama ini Philip telah banyak berkorban. Kini saatnya bagi suaminya untuk menjalani hidup seperti yang ia inginkan. Hubungan mereka tetap kuat, meski tidak lagi tinggal bersama setiap hari. Mereka tetap saling menyapa lewat telepon dan kunjungan pribadi. Ikatan mereka tidak bergantung pada jarak, melainkan pada pemahaman yang mendalam, hasil dari puluhan tahun pernikahan dan kerjasama. Keputusan itu mengirimkan pesan penting kepada dunia. Cinta tidak selalu berarti tinggal di bawah atap yang sama. Terkadang, cinta sejati adalah tentang memberi ruang, menghormati kebutuhan pasangan, dan membiarkan mereka menemukan ketenangan, meski itu berarti hidup terpisah.
Penerimaan Ratu Elizabeth terhadap pilihan Philip membuktikan bahwa bentuk cinta bisa berbeda untuk tiap pasangan. Untuk beberapa orang, cinta berarti menghargai individualitas pasangan, memahami bahwa kedamaian dan kebahagiaan bisa datang dari memberi kebebasan. Kini, setelah Putri Anne berbicara, gambaran lengkap muncul. Pangeran Philip tidak meninggalkan sang ratu karena amarah, masalah, atau hilangnya kasih sayang. Ia hanya ingin menjalani bab terakhir hidupnya dengan caranya sendiri. Setelah puluhan tahun bekerja keras dan berdiri di belakang istrinya, ia merasa inilah waktunya untuk beristirahat. Bukan sekadar tidur, tapi benar-benar rileks, menikmati udara segar, dan menjalani hidup seperti orang biasa. Sang ratu memahami hal itu. Ia tidak menghalangi. Ia menghargainya. Dan itulah yang menunjukkan betapa dalamnya hubungan mereka. Melalui ucapan Putri Anne, kita diperlihatkan sisi keluarga kerajaan yang jarang terlihat. Di balik istana megah, mahkota emas, dan pakaian mewah, mereka tetaplah manusia biasa, dengan perasaan, impian, dan kebutuhan seperti siapapun. Kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Terkadang cinta berarti memberi ruang. Terkadang, artinya melepaskan bayangan bagaimana sesuatu harus terlihat, dan menerima apa yang terasa benar bagi kedua pihak. Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth telah menunjukkan itu semua. Jadi jika ada yang bertanya, mengapa Pangeran Philip tidak tinggal bersama Ratu? Jawabannya sederhana. Karena ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk tugas, dan di akhir hayatnya, ia memilih ketenangan. Dan sang ratu, dengan segala cinta yang ia miliki, membiarkannya memiliki itu. Bukan cerita tentang perpisahan, tapi kisah tentang rasa hormat yang mendalam, cinta yang abadi, dan pengertian yang tulus. Dan berkat Putri Anne, kini dunia tahu kebenaran yang sebenarnya. Jika kamu suka dengan informasi ini, jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.